Beberapa orang hanya bisa bertahan hidup dengan berburu di hutan. Sementara yang lain sudah menjalani hidup seperti liburan. Udang sungai segar yang besar dan penuh. Ikan panggang di atas loyang yang pedas dan lezat. Sup khas rasa lezat sup kerang. Dan juga ikan kukus dalam bambu khas daerah. Setelah makan, ada pencuci mulut buah-buahan alami. Ditambah dengan buah asam manis yang lezat. Pulau Kalimantan adalah pulau terbesar di Asia. Terletak di pertemuan sungai yang deras dan laut Sulu. Mangrove dan rawa-rawa disertai dengan hujan musim. Menuju perairan yang jauh dan sulit diprediksi. Inilah tujuan perjalanan mereka. Di sini terdapat banyak mamalia kecil. Sungai ini dihuni oleh berbagai jenis ikan. Tentu saja, tidak ada kekurangan predator puncak dalam rantai makanan. Mereka harus bertahan di daerah rawa ini. Membuat hidangan tingkat kerajaan. Vegetasi di tempat ini sangat lebat. Tidak ada angin sedikit pun. Koki sudah mengernyitkan bibirnya menunjukkan ketidakpuasan. Pemburu mengamati cuaca. Terasa akan segera hujan. Jadi tugas utama mereka adalah membangun tenda hujan. Keduanya juga tidak berlama-lama. Bergerak cepat dan mulai bekerja. Pada tengah hari suhu sudah mencapai 30 derajat. Tubuh kehilangan banyak cairan. Mereka setidaknya harus minum 3 liter air setiap hari. Pemburu pergi ke tepi sungai untuk mengambil air. Siap untuk mengisi kembali cairan tubuh. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan. Jangan minum langsung. Tempat berkumpul penting bagi parasit. Pastikan untuk mendidihkan air sebelum aman diminum. Mereka mengira air yang sudah mendidih tidak memiliki masalah keamanan. Namun setelah diminum langsung muntah. Karena airnya sangat asin. Sama seperti air laut. Pemburu menduga lokasi geografis di sini cukup unik. Ketinggian air meningkat saat air pasang. Maka air laut pun masuk. Maka air laut datang. Jadi air sungai tidak bisa diminum. Air sungai tidak boleh diminum. Saat air surut, kita harus mengisi ulang. Kembali ke 6. Pada saat itu, mengambil air seharusnya tidak menjadi masalah besar. Tapi itu tidak berarti mereka bisa istirahat. Pemburu menyarankan untuk menebang beberapa batang bambu untuk menyimpan sumber air. Keputusan ini sangat bijaksana. Pemburu yang tidak bisa diam naik rakit siap pergi memancing di tepi sungai. Semoga berhasil. Semoga bisa menemukan makanan. Dia membawa 5 set pancing. Semoga besok ada 1 atau 2 ikan yang terpancing. Pada sore hari, pemburu menyadari air surut. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengisi kembali air. Setelah mendidihkan air, dia mencicipinya. Dia menemukan bahwa dugaannya sebelumnya tidak salah. Keadaan sekarang tidak buruk. Mereka memiliki tempat tinggal dan sumber air yang stabil. Langkah selanjutnya adalah mulai berburu. Keesokan harinya, 2 orang berbaring di perkemahan. Mereka berdiskusi tentang apa yang akan mereka makan. Pemburu bersiap-siap pergi ke tepi sungai untuk memeriksanya. Mereka menemukan 5 pancing yang ditinggalkan kemarin. Mereka menemukan perahu kecil penuh dengan air sungai. Panci untuk mengambil air berada di ujung lain perahu. Pemburu ingin mengambilnya kembali. Namun, perahu terbalik. Sehingga peralatan makan jatuh ke sungai. Ini adalah panci yang telah menemani mereka selama beberapa waktu. Jika Koki melihat ini, siapa tahu, mungkin dia akan marah. Pemburu segera menguras air di perahu. Lalu mereka segera berangkat mencari panci yang hilang. Namun, anehnya dalam sekejap, panci itu tiba-tiba menghilang dari pandangan pemburu. Sekarang benar-benar hilang. Saat itu, Koki sama sekali tidak tahu tentang pemburu.